Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa kembali menjumpai kalian, semoga kabar baik bagi kita semua, amin. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan kalian semua kepada channel ini, tentu dengan menyimak sampai akhir videonya, like, subscribe, juga komentar bagus kalian yang bikin channel ini jadi berguna. Masih kepoin timnas Indonesia dan seputar persiapan jelang pertarungan dengan Raja Asia, ya Jepang dan Arab Saudi. Tim kuat yang jadi calon lawan berat tentunya. Berita hangat hari ini adalah tentang tidak hadirnya Mads Hilgers di pemusatan latihan setelah mendapatkan panggilan timnas. Ini tak ayal membuat kita bertanya-tanya. Apa penyebabnya? Spekulasi pemberitaan pun menjadi hangat diperbincangkan. Lantas apa sebenarnya alasan ketidakhadiran Mads? Bagaimana sikap PSSI? Dan apa dampaknya untuk timnas? Untuk Mads sendiri, dan Twente FC klub tempat dia bernaung sekarang. Dan yang terpenting bagaimana seharusnya kita, terutama para netizen Indonesia fans fanatik timnas Indonesia, bersikap. Kita coba akan bahas. Tentu kita sunting dari referensi terpercaya. Jika kalian punya pendapat, tulislah pendapat kalian. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan klarifikasi soal absennya Mads Hilgers. Disebutkannya Hilgers tidak dilepas FC Twente. Mads Hilgers sebenarnya masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia berjumlah total 27 pemain. Indonesia akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun Hilgers dikabarkan tidak datang dan sudah dikonfirmasi batal bergabung. Shin Tae-yong pun memberikan penjelasan bahwa dia sebenarnya ingin Hilgers datang. "Bukan saya yang tidak memanggil Mads Hilgers," kata Shin Tae-yong kepada wartawan. "Tapi, dari pengurus yang tidak melepas Mads Hilgers dengan alasan hamstringnya tidak baik," tambahnya. "Ini berarti Mads Hilgers akan absen dalam 2 laga setelah baru tampil dalam 2 laga melawan Arab Saudi dan China." Beruntung di saat yang tepat Kevin Dix yang proses naturalisasinya sudah beres pun bisa menjadi penggantinya. Adapun Hilgers sebenarnya sudah tampil dalam laga klubnya yakni FC Twente pada laga terakhirnya di Eredivisie. Hilgers tampil 84 menit digantikan Gustav Lagerbielke. Justru inilah masalahnya, Mads belum pulih 100%, tapi pihak klub memaksanya bermain di pertandingan krusial, sebab yang dihadapi Ajax sang penguasa era divisi, dan laga berakhir draw 2-2, dan Mads pun diganti karena kambuh dan dipicu oleh permainan yang keras. Lebih parahnya lagi pihak klub tak mencantumkan nama Mads Hilgers di daftar pemain yang dipanggil timnas masing-masing negara yang dibelanya, mungkin alasan cedera. Dan keputusan FC Twente inilah yang berpotensi jadi polemik dan mungkin tidak sederhana. Bahkan tersiar info Erick Thohir selaku ketua PSSI akan melayangkan protes resmi untuk klub itu melalui FIFA, dan ini akan menjadi kesulitan di kemudian hari, untuk Twente, dan hubungan tidak nyaman dengan Mads Hilgers sendiri. Kekecewaan publik sepak bola Indonesia sudah kadung tak terbendung dengan keputusan sepihak klub FC Twente ini. Ada kesan klub itu kurang respeknya terhadap timnas Indonesia, atau meremehkan. Hal inilah pemicu respon berlebihan para netizen Indonesia. Serangan netizen sangat masif dan banyak yang tak bisa nahan diri untuk lebih dewasa menyikapi hal tersebut. Di tengah suasana tidak nyaman ini, pernyataan Coach Shin Tae-yong bisa meredakan suasana, bahwa dirinya memahami kondisi Mads Hilgers secara personal. Arya Sinulinga sebagai esko PSSI pun menambahkan bahwa ini bukan keinginan Mads Hilgers, dia justru sangat berkeinginan membela timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi yang sangat krusial itu. Dia memahami dan merasakan betapa dia merasa sangat dibutuhkan saat ini, dan secara khusus Mads Hilgers ingin segera merasakan atmosfer GBK yang dipenuhi 70.000 penonton yang hadir di stadion dan berjuta pemirsa penonton televisi tanah air, dan ini pula lah yang selalu dirindukan seluruh pemain timnas Garuda, terutama para naturalisasi, yang tak mungkin mereka dapatkan di negeri Eropa. Adapun rekan-rekan Mads Hilgers di timnas pun tak luput dari perhatian terhadap masalah Mads ini. Serangan yang sangat masif ini dari netizen Indonesia membuat pihak FC Twente jadi kalang kabut, dan memaksanya menyadari kekeliruannya. Hal itu terungkap dari responnya tentang pernyataan resmi dan permohonan maafnya di akun resmi mereka. Begitupun Mads Hilgers sendiri yang tampak menyesali kondisi ini.
memberikan pula pernyataannya serta permohonan maaf untuk tim, PSSI, dan seluruh rakyat Indonesia. Dia pun memberi ucapan selamat bergabung kepada Kevin Dix di akun Instagram Dix dengan emo lambang cinta. Dari semua info di atas boleh kita jadikan satu hipotesis, terlepas dari protes PSSI kepada pihak FC2NT melalui FIFA, bahwa kita memerlukan Max Hilgers, dan Max Hilgers sendiri dengan ketulusan menyesali kondisi ini. Tim pelatih, rekan-rekan tim semua, sangat memahami kondisi yang tak diinginkan ini. Begitupun sikap PSSI melalui Esko Arya Sinulinga, secara personal bisa memaklumi bahkan memahami kondisi kebatinan Max Hilgers, dan tak ingin menjadikannya dilematika antara seorang profesional dan kecintaan kepada timnas Indonesia. Dengan begitu pintu timnas Indonesia masih sangat terbuka untuk Max Hilgers dan berharap di pertandingan berikutnya bisa kembali bergabung. Jika para petinggi timnas yang notabene bekerja keras untuk kebangkitan sepak bola Indonesia sudah bersikap bijaksana dan proporsional, bagaimana sikap kita para pendukung timnas Indonesia? Jika kita benar-benar cinta timnas Indonesia dan punya keinginan yang sama, tak ada pilihan lain, kita harus satu barisan. Kita harus menjaga keutuhan tim, kita jaga suasana tetap kondusif, hindari kondisi-kondisi yang membuat tim menjadi tidak nyaman. Artinya kita dituntut untuk memiliki kedewasaan dan kebijakan seperti yang mereka perlihatkan. Secara implisit mungkin ada pesan yang tersirat bahwa pendukung timnas Indonesia yang begitu besar menginginkan level timnas kita naik menuju tim berkelas tinggi, maka akan terlihat serasi jika para pendukungnya pun berkelas tinggi pula, bisa mengapresiasi perjuangan skuad timnya dengan kedewasaan dan sikap yang berkelas tinggi, dan tak lagi ada perilaku atau pernyataan kasar, atau menyerang membabi buta yang justru akan menghambat bahkan merugikan timnas Indonesia. Tetap memelihara dan menjaga citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, ramah dan beradab. Ayo mari kita para netizen dan pendukung setia timnas Indonesia menjadikan itu sebagai bentuk dukungan sejati kepada timnas Indonesia. Ingat, dalam sepak bola, sebisa mungkin hindari blunder dan perilaku netizen yang mengatasnamakan pendukung timnas Indonesia dan bersikap kasar dan arogan lewat pesan dan protes keras dan kasar di media online bisa jadi blunder untuk timnas Indonesia sendiri. Yang lalu biarlah berlalu, mulai hari ini dan seterusnya ayo teman-teman, saudaraku sebangsa, yang cinta timnas Indonesia, kita sambut kebangkitan sepak bola Indonesia dengan peningkatan sikap kita yang tak lagi dibilang norak, sok tahu, kampungan dan kata-kata yang menunjukkan kita kelompok masyarakat terbelakang dan tertinggal, karena sikap kita yang tak bisa menahan diri, asal jeplak, dan mempermalukan orang lain. Stop sudah umpatan dan luapan kekecewaan dengan kata-kata yang tak pantas dan tidak mencerminkan kita sebagai bangsa yang mau terus maju dan terhormat. Inilah pesan yang kita dapat dari ketidakhadiran Max Hilgers. Peristiwa ini telah memberi hikmah dan pembelajaran. Terima kasih Max Hilgers, kami selalu menunggu kehadiranmu. Maaf jika ada sikap kami yang keterlaluan, semata karena kita cinta. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk semua saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Maju dan jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.